Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, an-nasu niyam, manusia hidup itu seperti mimpi. Orang mimpi, mimpinya macam-macam. Ada mimpi enak sehingga dia mengigau terbahak-bahak. Ada mimpinya sedih sehingga dia menangis meneteskan air mata. Ada yang mimpinya haru biru sehingga raut wajahnya sulit untuk diprediksi apa sebenarnya yang dia rasakan. Mau sedih, mau senang, mau susah, hidup adalah mimpi. Mimpi menjadi orang kaya akan terbangun. Kaya itu hanya mimpi. Mimpi menjadi penguasa, penguasa itu juga sedang bermimpi. Mimpi menjadi orang yang terkenal, itu pun juga sebatas mimpi. Falamma matu, ketika manusia mati, intabahu, barulah dia terbangun dari mimpi yang panjang dan melelapkan itu. Jangan bersedih kalau kebetulan mimpi menjadi orang yang susah. Kenapa? Karena kesusahan itu juga hanya mimpi. Jangan terlampau bahagia kalau menjadi penguasa, karena kekuasaan itu juga mimpi. Bukankah Fir'aun dalam mimpi-mimpi yang indah dalam kekuasaannya, dia bisa menyembelih siapa saja yang dia mau. Yuzabbihuna abna'akum, anak laki-laki sembelih hidup-hidup. Dengan enaknya, dengan tenangnya dia memerintahkan sembelih semua anak yang terlahir. Tapi ternyata itu hanya mimpi. Bukankah Karun yang katanya paling kaya itu juga hidup, tapi hidupnya juga mimpi. Man arafat dunya hanan alaih, siapa yang kenal hakikat dunia, maka dunia ini menjadi ringan baginya. Kalau dia susah, susahnya tak sampai masuk ke hati, karena kesusahan itu akan berakhir dengan kematian. Kalau dia kaya, dia tidak akan angkuh, sombong, bakhil, pelit. Dalam berkuasa dia tidak akan angkuh. Kenapa? Karena semua akan berakhir. Kehidupan yang nyata bukan di sini. Kehidupan yang nyata adalah ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kekuasaan itu membuat orang jadi mulia, maka Namrus mulia, tapi pada akhirnya tidak mulia. Kalaulah harta itu membuat orang mulia, Abu Jahal, Abu Lahab paling mulia, Bilal bin Rabah paling miskin, tapi kenyataannya Bilal yang berbahagia. Maka Nabi mengumpamakan hidup ini dengan banyak perumpamaan. Satu saat dia katakan hidup ini karakibin istadhalla tahta syajaratin, seperti musafir perjalanannya panjang, lalu dia bernaung sekejap di bawah pohon yang rindang. Berapa lama bernaung? Sementara panas matahari teduh. Setelah matahari agak condong, perjalanan akan berlanjut kembali. Dalam perumpamaan yang lain dia katakan, hidup ini nisfa jinahi ba'udatin, seperti setengah sayap nyamuk. Kalau kebetulan dititipkan harta, jangan sombong, karena harta yang banyak itu juga setengah sayap nyamuk. Kalau kebetulan punya kuasa, jangan angkuh, karena kekuasaan itu juga setengah sayap nyamuk. Kalau susah, jangan berputus asa, karena kesusahan itu juga setengah sayap nyamuk. Dunia ini menjadi berat bagi orang yang tak mengerti dunia. Orang yang mengerti dunia, dia katakan dunia ini kecil, penderitaan ini kecil. Dia cukup angkat tangan dan berkata, Allahu Akbar. Yang besar itu Engkau ya Allah, yang lain kecil. Besarkan Allah dalam hatimu, supaya dunia ini kecil di kelopak mata. Besarkan Allah dalam jiwamu, supaya kesusahan itu hanya butiran-butiran debu di hembus angin, tak bermakna, tak mengusik hatimu, tak mengusik pikiran. Karena engkau selalu bersama dengan Allah. Semuanya kau serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillah. Penghormatan, kemuliaan, puja-puji, sanjungan bukan punyaku. At-tahiyatul, yang dihormati, yang dimuliakan, raja-raja, profesor, buya, alim ulama, pejabat. At-tahiyatul mubarakatuh, keberkahan, datuk-datuk, orang hebat, bangsawan, mubarakatuh. Thayyibatu, paling baik, paling sopan, paling mulia, paling agung. Thayyibatu, at-tahiyatu, mubarakatuh, salawatu, thayyibatu lillah, bukan punyaku, milik Allah. Dipinjamkannya sekejap menjadi angkuh, dititipkannya sebentar menjadi sombong. Setiap hari orang beriman menyerahkan itu semua kepada Allah. Di awal solatnya dia katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Di akhir solatnya dia katakan at-tahiyatu mubarakatus salawatun thayyibatu lillah. Lalu yang tersisa untuk dia apa? Yang tersisa di ujung lidahnya hanya la haula wala quwwata illa billah. Kenal dunia baik-baik supaya dunia ini tidak menjadi ketakutan. Kenali dunia baik-baik supaya dunia ini tidak menjadi kesedihan. Kesedihan adalah ketika jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia mengucilkan, menyepelekan, tak bermakna selama masih bersama dengan Allah. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, kalau ada hamba Allah ini yang pernah silap, pernah salah, summa yatatahhar, mandi, bersuci, mandi taubat, berwudu, tidak bisa berwudu bertayamum, summa yusalli rak'atain, salat sunat taubat 2 rakaat, usalli sunnatan taubat rak'atain lillahi ta'ala. Setelah itu dia teteskan air mata. Ainani la yamassuhuman nar, 2 mata yang tidak akan kena jilatan api neraka. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga di tengah malam mempertahankan Masjidil Aqsa dari serangan Israel. Kita jauh dari Palestina, kita tak masuk dalam golongan itu, mata kita akan selamat. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Kalau ada orang berdosa lalu dengan dosanya dia menyesal, dia merasa dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, itulah orang paling mulia. Bukan kata khatib, tapi kata Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallah, yang paling mulia atqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking takutnya menetes air matanya, menyesal dalam hatinya. Setelah itu dia angkat kedua tangannya, Allahu Akbar, dosaku ini besar ya Allah, tapi engkau maha besar. Dosaku sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai, fa innaka ghafirudz dzambil azim, tapi aku yakin engkau maha pengampun segala dosa. Setiap manusia ada kerjanya, setiap makhluk ada perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Siapa yang mau kau angkat setinggi-tingginya, siapa yang mau kau sejatuhkan serendah-rendah. Betapa banyak manusia yang tinggi dijatuhkan Allah sejatuh-jatuhnya sampai tak dapat menatap tatapan manusia. Berapa banyak manusia yang dihinakan, dijatuhkan, direndahkan, disepelekan, tapi dia besar di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia membesarkan Allah. Besarkan Allah. Jangan besar karena jabatan, jangan besar karena kuasa, tapi kau besar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau besar karena hartamu, hartamu hilang, kau kecil. Kalau kau besar karena kuasamu, kuasamu tak lama. Besarkanlah dirimu karena Allah yang membesarkan. Angkat kedua tangan. Semua manusia mengatakan kau hina, kau tak hina, kau mulia di hadapan Allah. Katakan Allah Akbar. Tempelkan yang paling mulia di tubuh, keningmu kau tempelkan ke lantai. Kau katakan Subhana Rabbiyal A'la, engkau maha tinggi ya Allah, engkau yang maha suci ya Allah, aku tak ada apa-apanya. Ketika itu kau katakan, di saat itulah Allah akan mengangkatmu ke tempat yang paling mulia.
Bukankah Nabi Yusuf meminta, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih, aku lebih baik masuk ke sana, tempat yang terasing, supaya tidak diminta oleh manusia. Bukankah para ulama juga terasing? Tapi mereka terasing karena Allah ingin membuat hati mereka lebih bersih, supaya merasakan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini terlalu ramai dengan hiruk pikuk, kepalsuan, kebohongan, kedustaan. Ada saja cara Allah supaya kita menemukan titik balik. Allah sayang kepada makhluknya, dia buat manusia itu merasakan sesuatu sehingga akhirnya menemukan titik, dan akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi, aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, aku bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam bersilap dan bersalah. Dia berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sedangkan Nabi Yunus alaihi salam tersilap dan tersalah. Tapi pada akhirnya ketika berada dalam 3 kegelapan, gelap perut ikan, gelap malam, gelap lautan, berada di dalam perut ikan, di tengah malam gelap gulita, di dalam lautan, apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada tempat berserah, tidak ada tempat memohon, tak ada tempat meminta, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada kawan, kawan berubah menjadi lawan. Berharap kepada teman, hari ini teman tertawa, ketika menangis dia jauh. Berharap kepada harta, harta akan binasa. Satu-satunya yang tidak mengecewakan harapan hanya Engkau ya Allah. Ilahi anta maksudi, Engkau yang kumaksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari. Ada saja cara Allah supaya hamba itu meninggalkan kesibukan dunia, supaya berdua-duaan, bermesra-mesraan, selalu memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih bersama dengan Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tahmid bersama dengan Allah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, bersama dengan Allah. Tapi di antara semua kalimat yang paling afdal kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdal zikri, seafdal zikir la ilaha illallah. Kapan dia diucapkan? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, ketika tegak, wa qu'udan, ketika duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Kalau ada tuan mursyid, tuan khalifah, tuan guru mengatakan berzikirlah 100, berzikirlah 1000, itu hanya sekedar proses pembelajaran. Silakan berzikir 100, tambah lagi 200, tambah 1000, tapi puncaknya sampai tak luput hati kecuali mengingat Allah, 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 sehingga tak lagi memperdulikan tatapan manusia, tak lagi memperdulikan pujian manusia yang hanya hampa. Ketika dia senang dia puji, ketika tidak senang dia benci. Bersandarkah kita pada perasaan manusia? Ketika kita kaya dia suka, ketika tak ada dia hina. Masih percayakah kita pada manusia? Tak ada manusia yang dapat dipercaya illa man rahimah rabbuk, kecuali orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tak pernah kecewa dengan tatapan manusia, karena dia sama-sama manusia. Yang penting adalah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lazimal istighfar, siapa yang mengamalkan istighfar banyak-banyak, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Dirinya boleh terkurung di dalam tempat yang sempit, matanya tertutup tak dapat melihat dunia, tapi hatinya terbuka, dadanya lapang menulis kitab tafsir,
keluar tafsir Al-Azhar, ditulis Buya Hamka dalam pengasingan, anak istri sahabat jamaah jauh, tapi hatinya terbuka karena dia bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah di tempat yang sempit terasa lapang, bersama dengan Allah di tempat yang sunyi terasa ramai. Tapi ketika bersama dengan makhluk, bersama dengan hawa nafsu, di tempat yang lapang terasa sempit. Bukankah orang Amerika, orang Eropa, orang Barat, orang Jepang berada di tempat yang lapang, terbang sejauh mata memandang? Kenapa dia mati bunuh diri? Kenapa dia gantung diri? Bukankah tempatnya lapang? Bukankah hidupnya indah? Hatinya sempit. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Waman a'rada an dzikri," siapa yang tidak berzikir dengan aku, maka dia akan menjalani kehidupan ma'isyatan dangka, hidupnya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari akhirat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya Rabbi lima hasyartani a'ma, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal di dunia aku bisa melihat. Laqad atatka ayatuna, ayat-ayatku pernah datang kepadamu, fanasitaha, tapi kau lupakan. Fakadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun kau terlupakan. Jaga hubungan dengan Allah, jaga keharmonisan dengan Allah, dengan tetap jangan tinggalkan sholat. Selesai sholat beristighfar, memperbanyak sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man shalla alaiya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah berikan 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Jangan dengarkan cakap manusia. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kau dengar cakap manusia masuk ke otakmu, masuk ke hatimu, mereka hanya akan menyempitkan dadamu. Alam nashrah laka sadrak, bukankah sudah kulapangkan dadamu? Wa rafa'na laka dzikrak alladzi anqadha dhahrak, ku angkat beban yang selalu membebani pundak, hati dan pikiran. Fa inna ma'al usri yusra, segala kesulitan itu ada kemudahan. Diulang Allah 2 kali, inna ma'al usri yusra, segala kesulitan ada kemudahan. Fa idza faragta, kalau selesai dari satu amal, salat sudah, zikir sudah, baca Quran sudah, merenung sejenak, apa yang akan kubawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Harta yang disayang tinggal, keluarga, buah hati, belayan jiwa tinggal, yang kekal abadi hanya amal saleh. Illal ladzina amanu, hanya iman, wa amilus shalihat, amal saleh. Yang masih bersedih karena manusia belum tentu memikirkan kita. Yang bersedih dengan kuasa hanya tinggal di pelupuk mata, tapi masih ada satu harapan. Manusia bisa hidup 3 bulan kalau tak ada makanan, manusia bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air, tapi manusia hanya bisa hidup 3 detik kalau tidak ada harapan. Satu-satunya harapan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.